Shalom, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai lagu pembukaan, mari kita bernyanyi bersama-sama, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus sambil berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Mari kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah Komisi Pelayanan Remaja Gemim Getsemani Lansot saat ini tertabis kiranya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, tapi kami selalu menyakiti hati Engkau. Ya Tuhan, dengan sikap dan perilaku kami yang selalu melakukan kesalahan di mata Tuhan, di saat kami senang, kami sering merupakan Tuhan, bahkan merasa yang selalu melakukan kesalahan. Dari kami yang hebat, tapi di saat kami susah, kami sering mempersalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Begitu banyak dosa dan kesalahan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu, kami bermohon, kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Ampunilah dari dosa kami, supaya hidup kami menjalani berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bernyanyi bersama-sama barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankan-Nya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagaikan kesumber, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mohon lengkapi kami dengan hikmat-Mu dan kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami di dalam Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, Roma 15 ayat 1 sampai 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang cercaan engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lainnya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayanan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memberikan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapannya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapannya. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, bagaimana cara kita memperlakukan sesama orang percaya di sekitar kita? Entah itu teman sekolah kita, tetangga satu kolom kita, sesama warga Gemim, atau bahkan sesama orang Kristen yang berbeda dominasi gereja. Sebagai orang percaya, kita berada di dalam satu persekutuan disebut sebagai Gereja Tuhan, dan persekutuan ini sesungguhnya terdiri dari berbagai macam orang. Ya, bermacam-macam orang dengan berlebihan dan kekurangan masing-masing, juga kekuatan dan kelemahan masing-masing. Lantas, bagaimana kita bersikap terhadap satu sama lain? Tidak sedikit orang yang mempunyai kebiasaan buruk, suka menjelek-jelekan kelemahan orang lain dan menyombongkan kelebihannya. Orang-orang ini lupa bahwa orang Kristen harusnya tidak hidup secara demikian. Banyak orang Kristen hidup jauh dari kesatuan dengan orang Kristen lainnya, saling membenci dan menghakimi satu sama lain. Mungkinkah ada pembina dan kakak-kakak remaja atau adik-adik yang berlaku demikian? Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, jemaat Kristen di kota Roma menghadapi pergumulan yang berat. Jemaat ini memang telah bertumbuh dan dari beberapa orang saja sehingga menjadi banyak orang. Banyak orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen. Bukan hanya dari orang Yahudi saja, tetapi dari kalangan orang Yunani juga. Seiring dengan pertumbuhan jemaat yang semakin pesat ini, muncul juga masalah di dalam jemaat. Sebagai pohon yang semakin tinggi akan dihantam angin dan semakin keras. Demikian juga dengan kehidupan jemaat Kristen yang bertumbuh di kota Roma ini. Persoalan tersebut datang dari kenyataan bahwa orang Kristen Yahudi dan orang Kristen Yunani ada di dalam jemaat Roma memiliki adat istiadat, budaya dan kebiasaan berbeda. Orang Kristen Yahudi memelihara sunat dan hari Sabat, sementara orang Kristen Yunani tidak. Orang Kristen Yahudi menjaga hukum makanan halal dan haram, sementara orang Kristen Yunani makan apa saja. Mereka yang datang dari latar belakang Yahudi memaksa agar adat istiadat dan kebiasaan yang mereka pegang harus dilakukan oleh orang-orang yang datang dari latar belakang Yunani. Orang Kristen Yunani menolak melakukannya. Mereka bahkan dengan terang-terangan melakukan kebiasaan mereka di depan orang Kristen Yahudi. Hal ini menimbulkan konflik. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Kristen di kota Roma untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan mengingatkan tentang identitas mereka yang harus dalam Kristus. Tidak peduli apakah orang datang dari latar belakang Yahudi atau Yunani. Identitas mereka yang baru adalah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga mereka semua dipanggil untuk hidup dan bagi kemuliaan Allah, mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, serta menjadi berkat bagi sesama orang Kristen lainnya. Bagaimana cara menjadi berkat bagi Allah bagi sesama orang Kristen lainnya? Yakni dengan tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen lain. Rasul Paulus tidak mempersalahkan apakah orang Kristen Yahudi memegang adat istiadat dan kebiasaan seperti memelihara hari Sabat dan hukum makanan mereka. Tetapi Paulus mengingatkan mereka untuk tidak menghakimi saudara mereka yang memandang semua hari sama dan makan makanan apa saja. Paulus tidak mempersalahkan apa orang Kristen Yunani makan apa saja, tetapi Paulus mengingatkan mereka untuk tidak melakukan di depan saudara mereka dan hanya memakan sayuran saja, agar mereka tidak menjadi batu sandungan. Inilah makna dari panggilan agar orang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan menjadi kesenangan sendiri.
Orang Kristen pertama-tama tidak memikirkan dirinya sendiri dan kesenangannya, tetapi justru memikirkan orang lain. Hal ini dimaksudkan agar sesama orang Kristen hidup saling membangun di dalam kasih. Demi kebaikan bersama, orang Kristen tidak mempermalukan sesamanya, apalagi menghakimi karena perbedaan tertentu. Bayangkanlah bila setiap orang Kristen di dalam jemaat hidup secara demikian. Luar biasa, bukan? Lantas, dari manakah orang Kristen memperoleh teladan dari cara hidup yang demikian? Kristus sendiri, Paulus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi terutama melayani orang lain. Bahkan rela menanggung malu demi tujuan tersebut. Pengorbanannya di atas kayu salib menjadi puncak dari hidupnya dan melayani dan tidak memikirkan kesenangan sendiri, dan orang Kristen dipanggil untuk hidup demikian juga. Paulus menegaskan bahwa dengan dorongan dan penghiburan di kitab suci, orang percaya dipanggil untuk hidup sama seperti Kristus, yakni bertekun dalam saling membangun dan menanggung kelemahan satu sama lain. Paulus mendoakan jemaat di Roma agar Allah yang adalah sumber ketekunan dengan penghiburan itu mengaruniakan jemaat kerukunan di tengah perbedaan, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, yakni semua dengan satu hati dan satu suara mereka memuliakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Satu hati dan satu suara yang dimaksud Paulus adalah panggilan bagi orang percaya untuk menyamakan isi hati dan pikiran mereka dengan apa yang terucap dari bibir mereka. Tidak boleh ada kemunafikan di antara sesama orang percaya. Sebagai kasih tidak boleh palsu. Inilah juga yang dimaksud Paulus sebagai hidup yang sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus meletakkan tujuan utama dari persekutuan orang percaya yang disebut sebagai gereja Tuhan itu, yakni hidup yang memuliakan Allah, dan Paulus menegaskan hal ini sampai 3 kali. Hal ini dapat terjadi bila orang percaya saling menerima satu sama lain dan hidup saling melayani. Dengan melakukannya, jemaat bukan dikokohkan di dalam persekutuan mereka, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain di luar jemaat, dan Tuhan Yesus semakin masyhur di antara bangsa-bangsa. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, Roh Kudus melengkapi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya di atas kebenaran bahwa Allah telah menerima kita sebagai adanya kita. Segala kelebihan dan kekurangan kita diketahui oleh Tuhan, demikian juga segala dosa dan masa lalu kita. Namun demikian, Allah Bapa telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mencurahkan darah-Nya untuk menebus dosa-dosa kita dan demi keselamatan kita. Dia memandang kita berharga. Maukah kita menerima dan memandang orang-orang di sekitar kita sama berharganya? Bersediakah kita memakai kelebihan kita untuk menanggung kelemahan orang lain? Siapakah kita menyatakan bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kita melalui tindakan kita setiap hari? Pergi dan lakukan demi kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Sebagai lagu persembahan, marilah kita bernyanyi bersama-sama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku.
Tuhan, kami bersyukur karena boleh beribadah di saat ini sebagai satu persekutuan remaja Jemaat Getsemani Lansu Sarongsong. Tuhan, kiranya berkenan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kiranya terus menguatkan kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Untuk selanjutnya terus bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati komisi remaja kami dari penatua, para pembina dan semua anggota remaja, serta semua perangkat pelayanan untuk tetap setia dan taat melayani Tuhan. Berkati seluruh orang tua dan keluarga kami masing-masing dalam hidup, perjuangan dan usaha dan kerja mereka setiap hari. Bapak, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka. Tuhan, berdoa untuk pemerintah dan masyarakat sehubungan dengan pemilihan kepala daerah baik di provinsi, di kabupaten, kota. Tuhan kiranya turut bekerja dalam semua proses agar berlangsung dengan baik, lancar dan sukses. Dan kami sebagai remaja, buatlah kami teguh dalam pendidikan kami, pergaulan kami, dan keseharian kami. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebagai lagu penutup, mari kita bernyanyi bersama-sama, Ku Bersyukur Bapa. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaat teduh.